Izinkan saya tunjukkan ini buat saudara. Efesus pasal 3, baca dari ayat yang kelima dulu ya. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi pewahyuan ini dinyatakan kepada generasi yang akan datang itu oleh rasul dan nabi. Siapa rasul dan nabi ini? Orang-orang yang menjadi channel anugerah. Orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyingkapkan pewahyuan tadi. Saudara akan menerima penyingkapan kalau saudara punya channel anugerah tadi. Ayat 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasa. Jadi saudara dengar, perhatikan ayat ini. Saudara untuk menerima channel anugerah dan saudara menjadi channel anugerah, cara kerjanya. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia. Jadi saudara tidak akan pernah bisa menjadi channel anugerah atau menemukan channel anugerah kalau saudara belum punya pewahyuan. Pewahyuan itu diterima dari mana? Dari Injil, dari firman, dari penyingkapan firman yang kita terima, maka kita memperoleh revelation, pewahyuan tadi. Makanya kita akan menjadi generasi yang bisa menerima penyingkapan tentang Kristus. Oke, kemudian setelah saudara punya pewahyuan dari Injil, saudara juga akan menerima wisdom. Dari wisdom menghasilkan power. Apa itu wisdom? Hikmat. Amin. Hikmat itu datang dari mana? Waktu kita dengar firman. Meresponi firman. Hikmat itu, wisdom, itu adalah kuasa untuk melaksanakan. Halo? Kuasa untuk melakukan. Kuasa untuk melaksanakan firman yang saudara dengar. Saudara juga akan menerima yang namanya power. Kuasa. Kalau kita bilang Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah power. Injil adalah kuasa. Ya. Waktu saudara pun pewahyuan tentang Injil, maka saudara menerima power, kuasa. Kuasa itu akan menghasilkan yang namanya grace, anugerah. Setelah kita punya anugerah, saudara akan diposisikan. Atau saudara punya stature, posisi rohani, itu untuk memposisikan saudara sebagai nabi, sebagai rasul, atau sebagai pemberita. Saudara juga diposisikan sebagai channel anugerah. Dan itu hanya kalau saudara punya favor, dapat perkenanan Tuhan. Favor itu adalah akumulasi dari kehidupan yang akurat menghasilkan favor. Kita mendapat perkenanan Tuhan karena hidup kita benar. Saudara tidak mungkin hidup benar dapat perkenanan Tuhan, nonsen itu. Abraham menjadi orang yang berkenan pada Tuhan karena dia mengikuti perintah Tuhan. Waktu Tuhan panggil dia, untuk panggilan itu anugerah. Tapi respon dari setiap panggilan itu menghasilkan favor. Amin. Kalau saudara punya favor, maka Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang akan mengikuti saudara. Amin. Saudara ada di sini karena favor yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya. Makanya tangan Tuhan mengambil saudara dan membawa, mempertemukan dengan kami. Amin. Oke. Saudara paham ini ya. Tadi dimulai dari wahyu, pewahyuan, revelation, wisdom. Okay. Wisdom, power. Power menghasilkan grace. Grace kemudian memposisikan kita memiliki stature. Stature akan membawa kita mengalami favor. Dan favor akan memposisikan kita memiliki channel of